Kisah gerombolan perampok tersungkur di kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki kisah-kisah unik sejak remaja. Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatannya menuntut ilmu ke negeri Baghdad, ibunya membekali 80 keping uang emas yang dijahit dalam saku bajunya. Uang itu adalah harta warisan dari almarhum ayahnya. Dikala hendak berangkat, ibunya berpesan agar Al-Jailani tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Dia mematuhi nasihat ibunya. Berangkatlah dia. Begitu sampai di Hamadan, dia mendapat ujian dan cobaan. Segerombolan perampok menghampirinya. Al-Jailani tidak tampak berharta kala itu, sebab penampilannya yang sangat sederhana dan miskin. Tetapi salah seorang perampok itu menanyakan uang kepadanya. Al-Jailani pun mengaku membawa uang dari ibunya sebesar 80 keping. Lalu sang perampok keheranan melihat kejujurannya. Kepada perampok itu, Al-Jailani mengisahkan akan pesan ibunya bahwa dia tidak boleh berdusta dalam keadaan bagaimanapun, dan ditambahkannya, jika dia berdusta, upaya untuk menuntut ilmu tidak ada artinya. Mendengar kejujuran Al-Jailani itu, konon gerombolan perampok itu tersungkur jatuh di kaki Al-Jailani. Dan diceritakan bahwa pemimpin perampok itulah muridnya yang pertama kali. Selama belajar di Baghdad, dia selalu prihatin dan menahan derita dengan tabah. Berkat kejujuran dan kesolehannya, dia cepat menerima dan menguasai ilmu dari para gurunya. Dia terbukti sebagai ahli hukum pada masanya. Al-Jailani banyak menekuni literatur, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf, ilmu yang berhubungan dengan perselisihan para ulama, ilmu ushul, kalam dan fiqh, ilmu nahwu, ilmu tajwid, ilmu syaraf, ilmu arud, ilmu balaghat, ilmu mantiq dan ilmu tasyawuf. Di samping ahli hukum atau fiqh, dia juga seorang sastrawan. Ini bisa dibuktikan lewat karya-karyanya, misalnya Futuh Al-Ghaib, Fath Al-Rabbani, dan Hasidah Al-Gautsiyah yang terhimpun dalam wacana-wacana. Uzlah 25 tahun. Di masa belajar, dia gemar mujahadah, sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan kepada seseorang meski dia berhari-hari tanpa makan. 25 tahun dia uzlah dari masyarakat ramai, hanya memakai jubah dari bulu domba usang dan selai kain putih yang melekat di kepala. Dia mengarungi panas dan dinginnya musim di tanah Irak tanpa beralaskan kaki atau sandal, dan makan minum yang tidak menentu. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tahun 898 hingga 907 Hijriah dalam kitab Tabaqat Al-Kubra menceritakan, suatu ketika datanglah seorang yang menaruh belas kasihan kepadanya serta memberikan uang. Dia pun menerima pemberian itu sedirham untuk membeli roti. Tetapi tiba-tiba jatuhlah secari kertas di hadapannya, sehingga dia tinggalkan roti itu. Kertas itu bertuliskan, keinginan untuk memakan itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang daif imannya, agar mereka dapat menambah kekuatan berbakti dan taat kepadaku. Adapun bagi orang yang kuat imannya, tentu tidak mempunyai keinginan yang demikian. Setelah Al-Jailani menamatkan pendidikannya di Baghdad, dia mulai melancarkan dakwahnya, Al-Islah wal Irsyad. Abu Syaid Al-Mukrami menyerahkan pembangunan madrasah kepadanya. Madrasah itu tidak menampung para muridnya yang sejumlah besar, maka diperluaslah dan selesai pembangunannya pada tahun 528 Hijriah. Madrasah ini dinisbahkan dengan namanya Qadiriyah.
Abu Husain Ali Husni Natwi dalam kitab Rijal al-Fikri wal Dakwah fil Islam menyebutkan tentang kebesaran nama Al-Jailani. Syekh Munawwir Hudamah, pengarang kitab Al-Mughni mengatakan, "Saya tidak pernah melihat orang yang besar perjuangannya melebihi dia."